Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf dan waktunya. Ibu mau wawancara sebentar. Ya. Jadi ada tugas dari CGP di modul 3.1 ini, bagaimana cara pengambilan keputusan paradigma dilema etika gitu ya Bu. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN Cipta Jaya, atau satu masalah yang Ibu hadapi gitu ya sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema? Pertanyaannya, yang namanya pekerjaan, apalagi sebagai pemimpin gitu, pasti ada masalah. Nggak pernah yang namanya sekolah manapun nggak pernah yang nggak ada masalah. Mungkin di sini Bu Irma juga udah hafal lah ya seperti apa mungkin ada masalah dan sebagainya. Tapi ini berdasarkan pengalaman Ibu selama kurang lebih menjadi kepala sekolah sekitar 6-7 tahun ini, selalu sih memang ada masalahnya. Tinggal bagaimana kita mensikapi masalah tersebut kan, itu pasti ada dilema di dalamnya. Yang pertama, ini ketika Ibu pertama kali masalah yang pertama adalah personal. Jadi personal kan memang menjadi ujung tombak ya, karena memang SDM di sekolah adalah personal, guru-guru, kemudian tenaga yang lain, kalau memang ada mungkin tenaga stafnya, TU-nya, atau juga sampai ke penjaga sekolah gitu. Hanya intinya ketika berhubungan dengan pembelajaran, dengan orang tua siswa, itu pasti guru lah yang menjadi ujung tombak. Baik atau buruknya pelayanan sekolah tersebut kan tergantung dari guru-gurunya. Kalau sebagai kepala sekolah kita hanya memberikan peluang, memberikan kesempatan, kemudian mengambil keputusan. Tidak harmonisan antar personal. Ini walaupun latar belakangnya bukan kedinasan ya, tapi pribadi, karena memang mau tidak mau walaupun kita sebagai pegawai gitu, tapi yang namanya antar personal itu pasti melibatkan hubungan pribadi, artinya pribadi antar personal. Yang ditemukan masalah yang pertama adalah ada beberapa ya, ada sekitar 2 orang atau 3 orang, yang 2 orang lah mungkin yang terasa oleh Ibu tuh, yang ada sedikit ketidakharmonisan. Ya mungkin ada masalah-masalah pribadi tadinya, tapi walaupun kita damaikan itu agak sulit karena masing-masing punya ego sendiri. Nah itu yang menjadi dilema buat ibu itu kan inginnya yang namanya pekerjaan di sekolah itu adalah pekerjaan yang cukup berat. Tanggung jawab kita untuk melayani siswa, untuk membuat siswa itu bisa belajar dengan nyaman, bisa kita secara umumnya tujuan pendidikan di sekolah kita itu meningkat dengan signifikan, itu kan tentunya sangat berat. Kalau kita selaku personalnya atau gurunya tidak bisa harmonis, nah bagaimana kita bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan nyaman? Tapi di awal mah ada sampai apa ya, adu mulut, sampai fisik, bahkan sampai ngegebrak meja gitu. Itu kan guru harusnya kan tidak seperti itu. Tapi ini kejadian dan artinya itu masalah berat buat saya dan butuh penanganan yang istilahnya kita bisa ke si A dan ke si B itu kita harus bisa bersikap netral. Tapi ya pelan-pelan dengan komunikasi ya. Komunikasi pertama Ibu panggil satu persatu dulu. Berarti dari permasalahan tadi itu keputusan yang Ibu ambil adalah itu komunikasi. Ya, dijalin kita komunikasi yang baik. Pertama kita panggil secara individual, pribadi satu persatu dulu, kita dengarkan
apa permasalahannya, kemudian udah kita dapat dari dua-duanya, kita ambil kesimpulan, oh kira ini mana yang itu ya, yang memang bisa kita pertanggungjawabkan pendapat mereka itu. Walaupun sampai saat ini caranya itu pertama ya komunikasi aja, komunikasi yang intensif, kita pakai pendekatan kemanusiaan bahwa memang manusia itu pasti ada salahnya, tapi juga pasti ada benarnya gitu. Kemudian setiap manusia pasti punya kekurangan, tapi pasti juga punya kelebihan gitu. Artinya kalau untuk ibu kita rangkul semua, kita ambil positifnya dari mereka, kita berdayakan mereka sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi kan mereka juga sih dulu dilemanya ya gitu. Jadi kita kalau misalnya ngasih tugas tim, itu nggak bisa satu kelompok antara si A dengan si B yang bertikai itu. Pasti selalu dipisah karena kita cari aman gitu. Awalnya begitu dulu caranya begitu, tapi lama-lama sih semakin kesini karena komunikasi juga berjalan lancar, kita juga bisa dibalik keputusan yang ibu ambil itu berat banget ya sebenarnya ya dalam kondisi seperti itu ya menyelesaikannya gitu. Sangat berat, sangat berat. Kadang kan yang seorang merasa idealis, ini harus begini, kadang ada konflik lagi dengan yang lain juga, karena yang lain itu merasa saya sudah melaksanakan tugas saya dengan baik, kenapa dia ikut-ikutan gitu kan. Kadang menegur di depan orang tua murid gitu kan, sampai segitunya, karena merasa udah senior juga, merasa ya idealis juga. Ya akhirnya ya intinya tetap kita komunikasi aja, komunikasi bahwa dibalik apa yang mereka tunjukkan itu mungkin tujuan awal baik, hanya cara. Jadi kita berupaya, kita tetap ibu, pendapat ibu juga nggak salah gitu, cuma tolong caranya. Terus menurut saya ini adalah dilema yang luar biasa ya Bu. Berarti saya nggak memaksa mereka harus drastis langsung baikan banget gitu, nggak bisa. Tapi pelan-pelan itu bagi sebagian orang mungkin berat ya. Mengakui kesalahan itu belum nggak semudah itu gitu. Artinya begitu, memotivasi sulit juga, tapi ya tergantung sih, kembali ke apakah komunikasi yang kita jalankan itu, kita jalin dengan teman kita itu bisa diterima atau enggak gitu kan. Yang jelas kita harus berbaur dengan mereka. Jadi jangan merasa saya pemimpin nih, jadi harus omongan saya aja yang harus didengar gitu, atau omongan saya aja yang harus dipakai, nggak bisa begitu. Kembali lagi harus dimusyawarahkan, kecuali kalau udah buntu nih. Ketika kita flurkan ke teman-teman nggak ada respon, ya akhirnya kita ngambil kebijakan sendiri. Nah menurut yang terbaik oleh pemimpin itu berarti itu yang kita laksanakan. Tapi kalau selama masih bisa dimusyawarahkan, enggak gitu. Apapun yang harmonis, insya Allah sih dilema seberat apapun bisa kita atasi. Makanya ibu nggak pernah merasa jadi pemimpin, jadi ayo aja, kayak teman aja ya. Jadi lebih enak, kita kan mitra. Hanya mungkin fungsinya ada perbedaan sedikit gitu. Jadi nggak ada bedanya, hanya membedakan mungkin setiap manusia itu kan pasti punya kebaikan di dalamnya, punya kelebihan di dalamnya. Ya kalau guru misalnya, kalau guru itu kan berarti kalau misalnya dia ada kelemahan di bidang IT aja misalnya, tapi mungkin aja dia di bidang praktik pembelajaran di kelas dia lebih menguasai misalnya, atau punya rasa perhatian dan kasih sayang lebih daripada orang lain kan gitu ya. Jadi setiap personal itu kan pasti ada kelebihannya. Ibu berfokus pada ketika ibu mau mengambil keputusan atau kebijakan apapun, pasti kita harus mempertimbangkan kelebihan-kelebihan itu. Jadi kelebihan-kelebihan itu yang kita berdayakan untuk kemajuan sekolah. Artinya kalau yang kelemahannya mah nggak usah lah. Misalnya kadang-kadang kan ada teman-teman itu yang
ngajarnya bagus, Iya. tapi administrasi sama sekali nggak Nggak. dikembangkan gitu kan. Ada yang administrasinya lengkap semuanya tapi ngajarnya nggak terlalu fokus gitu kan. Itu ada. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Selain dari komunikasi, terus pendekatan mungkin ya, adanya musyawarah, ada lagi kan? Ketika setelah dimusyawarahkan misalnya masih belum ketemu jalan keluar yang terbaik atau kita belum bisa mengumpulkan mengambil kesimpulan apa nih respon dari teman-teman, biasanya kita yang ambil keputusan. Jadi langsung ibu ya. Harus di mana ditempatkan ini orang, harus bagaimana gitu. Ya contoh tiap tahun ajaran baru pasti kan selalu mikirnya kita yang menilai mereka. Oh si A itu bagusnya di kelas mana, si B itu bagusnya di kelas mana. Tapi ketika pimpinan yang harus ngambil keputusan, jadi otoritas dipakai pada saat itu. Kebijakan kepala sekolah sendiri. Apakah ibu memiliki sebuah jadwal nih bu dalam penanganan misalkan guru itu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu? Jadi misalnya apakah untuk guru ada waktunya, untuk misalkan orang tua gitu, terus apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, terus bentuk atau prosedur apa yang ibu jalankan? Kalau untuk masalah-masalah yang sudah terjadi mah ya kita insidental aja sih. Ketika masalah terjadi langsung di saat itu juga. Ketika saya mendapat laporan langsung gitu. Kecuali kalau laporannya misalnya saya udah di rumah berarti besoknya gitu. Jadi kalau itu sih kan kita semua orang juga kita nggak ingin sebetulnya ada masalah ya. Makanya kalau di penjadwalan masih nggak ada gitu. Ada jadwal rutin khusus tapi gitu ya? Insidental aja sesuai kebutuhan. Tapi kan bu masalahnya kan tadi kayak guru tadi cukup sekali ya bu ya. Betul. Nah itu ada jadwal tertentu gak? Apa di saat habis rapat atau? Nah kalau setiap rapat tetap kita ada personal ya? Ada yang ada bimbingan personal juga ada. Hanya banyaknya sih binaan personal itu secara umum ya tiap rapat kita laksanakan. Walaupun hanya sepintas atau orang tua nggak ada ya bu. Kalau orang tua paling ketika rapat orang tua itu kan paling hanya 6 bulan sekali atau setahun. Hal-hal apa aja nih yang selama ini tantangan ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Mungkin ada beberapa kasus yang membuat ibu dilema, terus ibu tantangannya apa nih? Kan nggak hanya kasus ya. Bu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, terus ada pembelajaran apa nih yang dapat ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan tadi? Ada sih, pasti ada pembelajarannya ya. Yang pertama tentunya kita tahu bahwa setiap orang itu pasti ada sisi baik dan buruk. Setiap teman-teman kita kerja, guru-guru terutama itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kita nggak boleh fokus pada kelemahan seorang. Kita berdayakan mereka berdasarkan potensinya. Karena ibu yakin banget bahwa setiap guru itu pasti punya kelebihan. Nggak ada manusia yang selamanya salah atau selamanya benar. Artinya